Match ke-11 kembali lagi mempertemukan Bali United dengan Persikabo 1973 yang akan bermain pada hari Jumat tanggal 30 September, kick off pada pukul 20.30 dan akan bermain di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Jadi di video kali ini saya ingin memberikan data statistik yang dimiliki dari kedua tim. Sama-sama kita akan mempreview dan juga menganalisa bagaimana data statistik yang dimiliki dari Bali United dan juga Persikabo 1973. Dan nanti di akhir video saya akan memperbandingkan bagaimana dua tim ini akan sama-sama kita perbandingkan data statistiknya. Dan tentunya data statistik ini bertujuan untuk kita sama-sama melihat apakah tim kesayangan kalian tetap ada konsistensi, ada kenaikan perform, atau justru ada penurunan perform. Ini semua akan bisa terlihat di data statistik. Dan tentunya di sini tidak berbicara masalah hasil menang, imbang, atau kalah, tapi saya hanya ingin kalian juga mengkawal ya bagaimana Bali United atau Persikabo 1973 dalam menjaga performnya di BRI Liga 1 ini. Oke, jadi kita langsung aja bahas dulu dari tim tuan rumah yaitu Bali United. Kita sama-sama akan melihat bagaimana data statistik yang dimiliki dari Bali United. Kita mulai dulu dari statistik peringkat klasemennya. Bali United sekarang berada di peringkat ketiga dari 10 pertandingan, berhasil menciptakan 7 kemenangan, 0 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Berhasil mencetak 21 gol dan kemasukan 11, dengan agregat golnya plus 10 dan poinnya 21. Langsung kita lihat bagaimana data statistik dari lini depan Bali United. Bali United dari 10 pertandingan berhasil mencetak 21 gol dengan persentase rata-ratanya 2,10%. Dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 6-0. Jadi sama-sama kita lihat di sini bahwa standar minimum yang saya berikan untuk persentase jumlah mencetak gol sebesar 1,50%. Dan di sini Bali United sudah melebihi dari standar yang saya berikan. Artinya bahwa sektor lini depan dari Bali United ini sudah cukup bagus. Bahkan sudah mencapai di angka 2%. Jadi artinya kalau kita mau rata-rata sepertandingan Bali United itu sudah pasti mencetak 2 gol. Ini arti dari data statistik lini depan Bali United. Jadi sangat luar biasa dan tentunya nanti kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir apakah Bali United tetap konsisten dalam menjaga statistik lini depan yang begitu bagus. Sebelum ke sana kita lihat dulu statistik lini belakang dari Bali United. Bali United dari 10 pertandingan kemasukan 11 gol dengan persentase rata-ratanya 1,10% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 0-2. Jadi kita juga lihat di sini bahwa standar maksimum yang saya berikan untuk persentase jumlah kemasukan gol sebesar 0,80%. Dan di sini Bali United sudah melebihi dari standar yang saya berikan. Artinya sektor lini belakang dari Bali United selama 10 pertandingan ini masih kurang baik karena sudah melebihi dari standar yang saya berikan dan sudah menyentuh di angka 1%. Jadi artinya dari 1,1% ini kalau kita mau rata-rata sepertandingan Bali United sudah pasti kemasukan 1. Jadi artinya lini belakang dari Bali United ini masih kurang baik. Tapi sama-sama kita lihat di 3 pertandingan terakhir, apakah Bali United sudah ada peningkatan di lini belakangnya dan lini depannya tetap konsisten. Kita sama-sama lihat. Bali United kemarin kalah 2-0 dari Persis Solo, lalu menang 6-0 dari Dewa United, lalu menang 0-1 dari Persebaya Surabaya. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir, Bali United mengalami 2 hasil menang, 0 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Berhasil mencetak 7 gol dan kemasukan 2. Dengan persentase mencetak golnya 2,33% dan persentase kemasukannya 0,66%. Jadi kita lihat dulu dari statistik lini depan Bali United di 3 pertandingan terakhir. Jika kita bandingkan dari 10 pertandingan secara keseluruhan, ini tetap sama, tetap konsisten. Pencapaian lini depan dari Bali United ini tetap di angka 2%. Jadi sektor lini depan dari Bali United ini cukup bagus, cukup luar biasa, tetap konsisten yang paling penting. Dan sektor lini belakangnya ini kemasukan 2 dengan persentase 0,66%. Artinya dari 3 pertandingan terakhir, jika kita bandingkan dari 9 pertandingan secara keseluruhan,
lini belakang dari Bali United ini tetap cukup bagus ya, cukup baik karena masih di bawah dari standar yang saya berikan. Dan tentunya dari 10 pertandingan secara keseluruhan tadi, ini jelas adanya peningkatan. Karena jumlah kemasukannya sudah tidak di angka 1% lagi. Dan tentunya sudah di bawah dari standar yang saya berikan. Jadi untuk sektor lini belakang dari Bali United ini cukup bagus ya, cukup luar biasa adanya peningkatan. Lalu untuk informasi tambahan, saya ingin berikan 6 segmen waktu dalam hal Bali United mencetak gol. Kita sama-sama lihat di sini, dari 6 segmen waktu yang saya sudah bagi, terlihat di menit 15 sampai menit 90 itu semuanya rata ya, 19,0%. Jadi Bali United di menit 15 sampai 90 ini sudah mencetak 4 gol di masing-masing segmen waktu. Dan di menit 0 sampai 15 ini Bali United hanya berhasil mencetak 1 gol saja di menit 0 sampai 15 ya, sebesar 4,8%. Jadi ini tentunya untuk informasi tambahan, tapi yang paling penting bahwa Bali United selama 6 segmen waktu yang saya sudah bagi ini sudah terisi semua. Artinya sudah cukup bagus untuk Bali United dapat mencetak gol di menit berapapun. Lalu next, saya ingin berikan juga informasi tambahan untuk kontribusi pemain dari top skor dan juga top assist-nya. Kita sama-sama lihat. Dari top skor di sini ada Spaso Jevic ya, menciptakan 7 gol dibantu dari 2 titik putih. Lalu ada Private Barga mencetak 5 gol. Lalu ada William Pakeko ya, mencetak 2 gol. Lalu dari top assist-nya ada Fadil Sausu yang menciptakan 6 assist, lalu ada Private Barga 4 assist, Irfan Jaya 2 assist, dan M. Rahmat 2 assist. Artinya pemain yang paling banyak memberikan kontribusi untuk Bali United itu Private Barga, karena sudah memberikan 5 gol dan juga memberikan 4 assist. Ini yang paling memberikan kontribusi yang paling banyak ya. Tapi kalau kita total pemain yang cukup berbahaya ya kalau boleh kita bilang dari Bali United ini ada Spaso, Private Barga, William Pakeko, Fadil Sausu, dan Irfan Jaya, M. Rahmat. Jadi ada 6 pemain yang cukup berbahaya untuk Bali United nanti yang perlu diawasi oleh para pemain dari Persikabo 1973. Jadi ini pemain yang sudah memberikan kontribusi yang cukup banyak untuk Bali United. Lalu next kita lihat bagaimana jika Bali United bermain sebagai tim tuan rumah selama 3 pertandingan terakhir. Kita lihat di sini. Bali United kemarin menang 6-0 atas Dewa United, lalu menang 4-0 atas Persik Kediri, lalu kalah 1-2 dari Arema FC. Jadi artinya dalam 3 pertandingan terakhir jika Bali United bermain sebagai tim tuan rumah ini mengalami 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Nanti untuk home dan away saya akan perbandingkan dengan Persikabo 1973 jika bermain sebagai tim tamu akan seperti apa. Jadi kesimpulan data statistik dari Bali United tentunya untuk statistik lini depan tetap konsisten. Di lini belakangnya jauh ada peningkatan yang cukup baik ya dari Bali United. Dan dari home dan away ini jika Bali United bermain sebagai tim tuan rumah ya cukup bagus juga ya, hanya mengalami 1 kekalahan saja. Ini data statistik yang saya bisa simpulkan dari Bali United. Lalu next, kita lihat bagaimana data statistik yang dimiliki dari Persikabo 1973. Kita mulai dulu dari statistik peringkat klasemennya. Persikabo sekarang berada di peringkat ke-7 dari 10 pertandingan, berhasil menciptakan 5 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Berhasil mencetak 18 gol dan kemasukan 15. Dengan memiliki agregat gol plus 3 dan poinnya 16. Langsung kita lihat bagaimana statistik lini depan dari Persikabo 1973. Persikabo dari 10 pertandingan berhasil mencetak 18 gol dengan persentase rata-ratanya 1,80% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 3-1. Jadi sama-sama kita lihat di sini bahwa standar minimum yang saya berikan untuk persentase jumlah mencetak gol sebesar 1,50%. Dan di sini Persikabo sudah melebihi dari standar yang saya berikan. Artinya sektor lini depan dari Persikabo ini sangat baik ya, cukup bagus. Artinya Persikabo dari persentase 1,80%, kalau kita mau rata-rata, sepertandingan Persikabo sudah pasti mencetak 1 gol. Dan sisanya 0,8 menandakan bahwa Persikabo juga sering mencetak lebih dari 2 gol. Jadi lini depan dari Persikabo ini cukup bagus, cukup baik.
Dan tentunya nanti kita juga lihat ya di 3 pertandingan terakhir apakah lini serang dari Persikabo tetap konsisten atau tidak. Sebelum ke sana kita lihat dulu di statistik lini belakang dari Persikabo. Persikabo dari 10 pertandingan ini kemasukan 15 gol dengan persentase rata-ratanya 1,50% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 3-5. Jadi sama-sama kita lihat di sini bahwa standar maksimum yang saya berikan untuk persentase jumlah kemasukan gol sebesar 0,80%. Dan di sini Persikabo sudah melebihi dari standar yang saya berikan. Artinya sektor lini belakang dari Persikabo ini kurang baik, kurang bagus. Karena kalau kita mau artikan 1,5% ini menandakan Persikabo sepertandingan itu sudah pasti kemasukan 1. Dan sisanya 0,5 menandakan Persikabo juga sering kemasukan lebih dari 2. Jadi artinya sektor lini belakang dari Persikabo ini kurang bagus ya, kurang baik. Tapi kita sama-sama lihat di 3 pertandingan terakhir apakah Persikabo sudah ada peningkatan di lini belakangnya ya, dan lini belakangnya dan lini depannya tetap konsisten. Kita sama-sama lihat di 3 pertandingan terakhir. Persikabo kemarin menang 2-0 atas PSS Sleman, lalu kalah 3-2 dari PSIS Semarang, lalu menang 3-2 atas Borneo. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir, Persikabo berhasil menciptakan 2 kemenangan dan 1 kekalahan, berhasil mencetak 7 gol dan kemasukan 5 dengan persentase mencetak golnya 2,33% dan persentase kemasukannya 1,66%. Langsung kita lihat data statistik lini depan dulu dari Persikabo dari 3 pertandingan terakhir. Jika kita bandingkan dengan 10 pertandingan secara keseluruhan tadi, jelas bahwa Persikabo di sektor lini depannya tetap konsisten. Bahkan di sini sudah menyentuh di angka 2%. Berarti lini depan dari Persikabo selain konsisten, ini terus meningkat perform untuk mencetak golnya. Jadi power mencetak gol dari Persikabo ini cukup bagus, cukup baik. Ini dibuktikan dari 3 pertandingan terakhir. Ya, jadi ini luar biasa perform lini depan dari Persikabo. Lalu di sektor lini belakangnya ini kemasukan 5 dengan persentase 1,66%. Artinya kalau kita bandingkan dari 10 pertandingan secara keseluruhan tadi, bahwa sektor lini belakang dari Persikabo ini masih tetap sama. Masih belum ada peningkatan, masih kurang baik, kurang solid. Jadi inilah yang perlu dievaluasi untuk Persikabo adalah di sektor lini belakangnya. Karena sektor lini depannya ini sudah cukup bagus, sudah luar biasa. Tapi hanya memang lini belakang dari Persikabo terlihat persentasenya masih cukup tinggi. Jadi kesimpulannya masih cukup kurang baik lah untuk lini belakang dari Persikabo. Lalu untuk informasi tambahan, saya ingin berikan 6 segmen waktu dalam hal Persikabo 1973 mencetak gol. Kita sama-sama lihat di sini. Dari 6 segmen waktu yang saya sudah bagi, terlihat di menit 30-45 ini Persikabo paling banyak mencetak gol ya, sebesar 33,3%. Di menit tersebut Persikabo sudah mencetak 6 gol. Jadi di akhir babak pertama ini Persikabo sering mencetak gol. Dari 6 segmen waktu ini terlihat masih ada 1 yang kosong, yaitu di menit 15-30. Artinya Persikabo belum pernah mencetak gol di menit tersebut. Ini hanya untuk informasi tambahan saja. Lalu next, kita lihat bagaimana kontribusi pemain dari Persikabo. Kita lihat dulu dari top skor dan top asisnya. Dari top skor di sini ada Gustavo Tokatins ya, yang menciptakan 5 gol dibantu dari 1 titik putih. Lalu Dimas Derajat yang mencetak 4 gol. Lalu ada Munawar ya, yang mencetak 2 gol. Lalu dari top asis di sini ada Bruno Dibal yang memberikan 4 asis, Roni Sugeng 2 asis, dan juga ada Wada yang memberikan 2 asis. Artinya dari pemain Persikabo yang paling banyak memberikan kontribusi ini ada Gustavo, Dimas Derajat, Munawar, Bruno Dibal, Roni Sugeng, dan Wada. Jadi artinya ada 6 pemain yang paling banyak memberikan kontribusi untuk Persikabo, dan tentunya ini menjadi perhatian khusus dari para pemain dari Bali United untuk melihat 6 pemain yang dimiliki dari Persikabo yang paling banyak memberikan kontribusi. Lalu next kita lihat bagaimana jika Persikabo 1973 bermain sebagai tim tamu. Saya ambil dalam 3 pertandingan terakhir.
Persikabo kemarin kalah 3-2 atas PSIS Semarang, lalu kalah 2-1 atas Madura United, lalu kalah 5-3 dari Persita Tangerang. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir, jika Persikabo bermain sebagai tim tamu, ini mengalami 3 kekalahan secara beruntun. Ya, nantinya saya akan perbandingkan dengan home-nya Bali United ya. Jika Bali United bermain di kandang akan seperti apa? Nanti kita akan perbandingkan di akhir video. Jadi kesimpulan data statistik dari Persikabo tentunya di lini depannya tetap konsisten, di lini belakangnya tetap sama, belum ada peningkatan, masih kurang baik. Dan di away, jika Persikabo bermain sebagai tim tamu, ini belum pernah mengalami kemenangan pun ya, belum meraih 1 poin pun. Mengalami 3 kali loss streak dalam 3 pertandingan terakhir. Jadi ini perlunya evaluasi ya, jika bermain di tandang, di 3 pertandingan terakhir masih kurang baik untuk Persikabo. Jadi inilah data statistik dari Bali United dan juga Persikabo yang saya sudah sama-sama analisa dan juga mempreview. Sekarang saatnya kita untuk menyimpulkan bagaimana data statistik yang dimiliki dari kedua tim. Langsung kita bahas dulu dari peringkat klasemen Bali United dan juga Persikabo 1973. Bali United sekarang berada di peringkat ketiga dengan memperoleh 21 poin, dan untuk Persikabo 1973 sekarang berada di peringkat ke-7 dengan memperoleh 16 poin. Artinya di sini perbedaannya hanya 5 poin saja. Dan berbeda 5 poin ini masih cenderung seimbang atau draw ya, karena perbedaannya nggak terlalu jauh, hanya 5 poin saja. Jadi kesimpulannya untuk peringkat klasemen ini draw atau seimbang. Lalu untuk segmen klasemennya, Bali United berada di segmen papan atas dan Persikabo berada di segmen papan tengah. Artinya untuk segmen klasemen ini untuk Bali United yang lebih baik ya, karena berada di segmen papan atas. Lalu kita lihat bagaimana data statistik dari lini depan kedua tim. Kita lihat dari Bali United selama 10 pertandingan berhasil mencetak 21 gol dengan persentase 2,10%. Dan untuk Persikabo berhasil menciptakan 18 gol dengan persentase 1,80%. Artinya dari 10 pertandingan secara keseluruhan, kedua tim Bali United dan juga Persikabo ini sama-sama sudah di atas dari standar yang saya berikan. Jadi sama-sama sudah bagus, sudah tidak ada masalah dalam hal mencetak gol lagi. Dan di 3 pertandingan terakhir, Bali United berhasil mencetak 7 gol dengan persentase 2,33%. Persikabo juga sama mencetak 7 gol dengan persentase 2,33%. Artinya di 3 pertandingan terakhir, sektor lini belakang dari kedua tim ini tetap konsisten, tetap menunjukkan grafik yang terus meningkat. Jadi kesimpulan untuk data statistik lini depan dari Bali United dan juga Persikabo ini draw ya, atau seimbang karena sama-sama bagusnya. Lalu kita lihat data statistik lini belakang dari kedua tim. Bali United dari 10 pertandingan ini kemasukan 11 ya, dengan persentase 1,10%. Dan untuk Persikabo ini kemasukan 15 dengan persentase 1,50%. Artinya untuk kedua sektor lini belakang kedua tim ini sama-sama sudah di atas dari standar yang saya berikan. Artinya sama-sama kurang baik di sektor lini belakangnya. Dan kita lihat di 3 pertandingan terakhir, Bali United hanya kemasukan 2 dengan persentase 0,66%. Dan untuk Persikabo kemasukan 5 dengan persentase 1,66%. Artinya di 3 pertandingan terakhir terlihat di sini Bali United yang lebih terlihat meningkat ya perform di sektor lini belakangnya, karena persentasenya jauh lebih meningkat daripada Persikabo yang masih tetap sama, belum ada peningkatan di sektor lini belakangnya. Jadi kesimpulan dari sektor lini belakang, data statistik ini menunjukkan Bali United yang lebih baik daripada Persikabo di 3 pertandingan terakhir. Lalu kita lihat home dan away untuk kedua tim. Bali United dari 3 pertandingan terakhir jika bermain sebagai tim tuan rumah ini menciptakan 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Dan untuk Persikabo jika bermain sebagai tim tamu dalam 3 pertandingan terakhir ini justru mengalami 3 kekalahan secara beruntun. Artinya untuk home dan away ini untuk Bali United yang lebih baik ya, karena sudah menciptakan 2 kemenangan. Sedangkan untuk Persikabo belum menciptakan 1 kemenangan pun di 3 pertandingan terakhir bermain sebagai tim tamu.
Jadi inilah data statistik yang saya bisa simpulkan dari kedua tim. Di peringkat klasemen ini seimbang ya, karena perbedaannya hanya 5 poin. Di segmen klasemennya Bali United, di statistik lini depannya seimbang, di statistik lini belakangnya Bali United, dan home away-nya ini juga untuk Bali United. Jadi data statistik inilah yang sama-sama kita akan kawal, kita akan terus melihat bagaimana perkembangan tim dari Bali United dan juga Persikabo untuk di pertandingan berikut-berikutnya. Dan tentunya untuk kalian semua jangan lupa nonton pertandingannya secara langsung, karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian menyimpulkan apakah data statistik ini akan mempengaruhi jalannya pertandingan besok atau tidak. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian untuk data statistik Bali United dan juga Persikabo 1973. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Nanti kita ketemu di video berikutnya lagi. See you.